Ya, selamat malam, saudara-saudara. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saya menikmati apa yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara tadi, di mana memang kita saling belajar, saling juga membagikan apa yang kita dapatkan, yang kita nikmati dalam firman yang kita tuntut bersama dalam satu minggu ini. Di mana ini adalah berita yang keenam yang diambil dari kitab Wahyu pasal 10 dan pasal 11. Ada tiga topik yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, Kristus adalah Raja yang kekal, dan Raja yang kekal ini suatu hari akan datang untuk memiliki bumi atau untuk mengambil alih bumi dan memulihkan bumi. Dan yang ketiga, bahwa melalui kedatangan Kristus sebagai Raja yang kekal, dia akan menyelesaikan atau menggenapkan misteri Allah. Jadi, tiga topik ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang akan datang. Kedatangan kembalinya Kristus atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi sebelumnya kita boleh sedikit merefresh saudara-saudari bahwa ketika kita memasuki kitab Wahyu, tujuan yang utama dari kitab Wahyu adalah mewahyukan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang percaya, kita mengapa bisa percaya kepada Dia? Mengapa kita bisa mengikuti Dia? Itu pasti karena ada pewahyuan, ada penyingkapan. Namun, pewahyuan atas Yesus Kristus tidak boleh berhenti saat kita percaya Tuhan saja. Tetapi sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, untuk terus bisa mendapatkan pewahyuan atas Yesus Kristus. Itulah yang utama yang harus kita dapatkan dari kitab Wahyu. Tentu selain itu, kitab Wahyu juga mewahyukan hal-hal yang akan terjadi setelah kenaikan Kristus sampai kekekalan yang akan datang. Dan itu dimulai dari kitab Wahyu pasal 4 sampai pasal 11. Ini adalah bagian umum yang menjelaskan perihal dari kenaikan Kristus sampai kedatangan Kristus nanti dan sampai kekekalan yang akan datang. Nah, tetapi di pasal 11 juga sampai pasal 22 itu akan menjelaskan hal-hal yang lebih rinci, hal-hal yang lebih detail dari kenaikan Kristus sampai kekekalan yang akan datang. Nah, maka di sini, selain kita perlu mengenal Kristus, kita juga perlu melalui kitab Wahyu untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kelak ketika Kristus akan datang? Siapa dia? Apa status dia? Apa yang dia akan kerjakan? Nah, lalu apa kaitannya dengan kita? Maka berita minggu ini menjawab semua pertanyaan itu. Saudara-saudari, saudara-saudara khususnya, karena kita adalah orang yang percaya, kita juga percaya bahwa
Kristus yang kita percaya suatu hari kelak akan datang. Tapi dengan status apa dia datang? Lalu, apa yang dia kerjakan? Kemudian, apa kaitannya dengan kita sekarang? Nah, tiga pertanyaan ini sebetulnya adalah beban dari pemberitaan firman minggu ini. Nah, saya dengan tiga pertanyaan itu supaya seluruh berita ini menjadi lebih sederhana. Karena memang kalau kita lihat outline-nya sangat panjang dan saya yakin besok kalau kita beritakan secara rinci, pasti waktunya tidak cukup. Dan mungkin saudara-saudari yang tidak baca Alkitab, yang tidak baca berita ini melalui buku FKKP, maka mungkin tidak akan bisa menangkap apa beban utamanya. Nah, saya dengan awal seperti ini memberi satu persiapan kepada kaum saleh yang mau mendengar apa sih yang mau kita sampaikan ini. Jadi, kita beri background secara singkat apa itu kitab Wahyu dan kemudian background secara singkat apa yang kita mau sampaikan melalui berita ini yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang rinci. Tentu kita bisa langsung uh, menjawab tiga pertanyaan ini. Ya. Yang pertama adalah siapa Kristus? Apa status Kristus ketika dia datang? Ketika Kristus datang nanti, dia adalah raja yang kekal. Dan raja yang kekal ini, dia adalah raja yang memiliki takhta, yang memiliki pemerintahannya. Dan pemerintahannya adalah sampai kekal. Ini berdasar dari Wahyu pasal 11 ayat 15b. Bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan di dalam urutan waktu, ini adalah terjadi setelah sangkakala ketujuh ditiup. Di dalam kitab Wahyu, kita mengenal ada 3 7. Pertama, 7 meterai. Kemudian, di dalam meterai yang ketujuh, ada 7 sangkakala. Dan sangkakala ketujuh itu adalah akhir dari zaman ini, yang kemudian di dalamnya ada 7 cawan. Jadi singkatnya, ketika sangkakala ketujuh itu ditiup, itu adalah sudah betul-betul akhir dari zaman ini. Sehingga terjadi 4 hal besar. Yang pertama, kesusahan besar 3,5 tahun itu akan selesai. Yang kedua, zaman gereja atau zaman kasih karunia ini akan ditutup. Yang ketiga, seluruh misteri, khususnya misteri Allah, akan berakhir. Artinya, tidak ada lagi misteri. Semua yang misteri itu akan tersingkap sejelas-jelasnya. Dan yang keempat, zaman yang baru akan dimulai, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Ini adalah 4 hal besar yang terjadi ketika sangka ketujuh ditiup. Dan sederhananya, itu adalah saat Kristus sebagai Raja yang kekal itu datang ke dunia ini. 2000 tahun yang lalu, Kristus datang ke dunia ini dalam kondisi yang rendah, dalam status sebagai penebus, sebagai penyelamat.
Tetapi nanti ketika Kristus akan datang, dia datang di dalam kemegahan, bukan lagi di dalam kerendahan. Dia akan datang dengan kehormatan, kemegahan, kemuliaan sebagai Raja yang kekal. Nah, maka saat ini sesungguhnya dia sudah memerintah. Tetapi dia lebih dulu memerintah di dalam kita. Di dalam roh kita, dia sudah bertakhta sebagai raja. Maka saudara-saudara, saat Kristus datang nanti sebagai raja yang kekal, lalu apa persiapan kita sekarang? Apa kaitannya dengan kita? Maka kita harus belajar meletakkan Kristus di tempat yang pertama dan yang utama dari segala sesuatu di dalam diri kita, di atas diri kita. Nah, poin ini sebetulnya menyambung beban dari minggu lalu, yaitu kita harus memiliki kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kasih yang pertama. Lalu apa kasih yang pertama? Kasih yang terbaik adalah memberikan Kristus tempat yang pertama dan yang utama dalam segala sesuatu di atas diri kita. Ini berdasar Kolose pasal 1 ayat 18. Ya. Jadi ini adalah implementasi pertama. Jadi kalau kita menyadari dan percaya Kristus akan datang dan statusnya adalah Raja yang kekal, itu harus mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang. Bukan tunggu nanti, tapi sekarang. Biarlah kita berlatih, taat terhadap Raja yang kekal yang sekarang sudah berhuni di dalam kita. Kita mentaatinya, kita menghormatinya, kita belajar memberikan diri kita dipimpin olehnya, diperintah olehnya, maka dia harus sebagai yang terutama dan yang pertama. Bukan hanya dalam hal besar kita harus bertanya kepada Tuhan. Tetapi dalam hal kecil kita juga harus belajar bertanya kepada Tuhan. Apa yang kita harus kerjakan? Apakah kita perlu membeli sesuatu? Bagaimana waktu kita potong rambut? Bagaimana kita memilih pakaian kita? Bagaimana ketika kita berbincang-bincang dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita? Ini adalah hal-hal kecil. Hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Tetapi di atas hal-hal kecil ini, pertanyaannya, apakah Kristus sebagai Raja kita? Apakah Kristus berhak memerintah kita? Dan maukah kita diperintah olehnya? Cepat atau lambat, saudara-saudari, Kristus benar-benar adalah Raja kekal yang berkuasa memerintah di seluruh alam semesta. Dan hari ini, dia memulai memerintah lebih dulu di atas kita sebagai umat kerajaan, sebagai kaum berimannya. Nah, yang kedua, ketika Kristus datang sebagai Raja yang kekal, dia juga adalah sebagai hakim. Dia akan menghakimi seluruh bumi. Dan tidak ada siapapun yang terkecuali bisa bebas dari penghakimannya. Karena di Wahyu pasal 10, khususnya ayat 1 sampai 3, menggambarkan dia adalah malaikat yang lain yang kuat itu. Dia datang dengan pelangi yang ada di atasnya, di mana pelangi ini
juga yang melingkungi tahtanya. Ini mengacu kepada kesetiaannya, dan juga mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Ini menandakan penghakiman yang dia akan laksanakan ketika dia datang yang kedua kalinya. Dan kaki kanannya menginjak di atas laut, kaki kirinya menginjak di atas bumi. Ini menunjukkan dia akan mengambil alih seluruh bumi ini. Di mana bumi ini masih ada penguasa dunia, yaitu iblis. Dan dia akan seperti singa yang mengaum. Ini adalah raja kekal yang murka atas kondisi dunia yang bobrok saat ini. Nah, karena itu, kalau kita mengenal statusnya sebagai raja, sebagai hakim, dan lalu apa yang dia lakukan ketika dia datang nanti, dia akan menghakimi semuanya untuk memulihkan bumi, untuk mengalihkan bumi, dan membawa kerajaannya turun ke atas bumi ini. Maka hal kedua yang kita harus lakukan hari ini, yaitu terbuka terhadap penghakimannya. Karena menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 17, penghakiman Allah dimulai dari rumah Allah. Lalu siapa rumah Allah? Yaitu gereja, yaitu kita. Karena itu, kadang dan sering Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan di dalam gereja. Itu adalah firman yang bukan hanya menyuplai, tetapi terkadang dan sering adalah firman yang menghakimi kita. Firman yang menanggulangi kita. Firman yang kemudian menjadi terang supaya kita bertobat. Supaya kita mau menerima penanggulangannya, penghakimannya. Sehingga kita dilepaskan dari berbagai hal yang menghambat pekerjaan Tuhan di dalam kita. Yang menghambat pertumbuhan hayat kita. Tuhan menghajar karena dia mengasihi kita. Mengapa harus dimulai dari rumah Allah? Karena dari seluruh dunia ini, orang-orang yang ada di rumah Allah, itulah yang paling dia kasihi. Dan kepada orang yang paling dia kasihi, maka dia akan menghajar lebih dahulu. Itulah sebabnya kita harus belajar taat, kita harus belajar bertobat, dan mengakui dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita. Kita belajar memikul salib, kita belajar menyangkal ego, membuang kenikmatan hayat jiwa. Itu semua adalah firman-Nya. Di samping firman-Nya menyuplai kita, tapi firman-Nya juga menanggulangi kita. Itulah firman sebagai pedang yang bermata dua, yang membereskan berbagai hal-hal negatif di dalam kita. Saudara-saudari, supaya melalui penghakiman yang hari ini, kita dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan di meja pengadilannya yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena di dalam penghakiman yang saat ini, kita belajar menerimanya. Maka di hari itu, penghakimannya adalah konfirmasi. Penghakimannya adalah afirmasi, penegasan bahwa kita sudah mencapai apa yang Tuhan mau. Di situ kita akan dinyatakan sebagai para pemenang. Tetapi kalau hari ini kita tidak mau belajar menerima penanggulangannya, atau tentu di hari itu penghakimannya akan mengekspos kita. Kita masih perlu harus diremedial, didisiplinkan, supaya kita mencapai Matius pasal 5 ayat 48, yaitu kita sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Baik, ini adalah implementasi yang kedua. Jadi yang pertama tadi, menjadikan Kristus
sebagai yang utama dan yang pertama dalam segala sesuatu di atas diri kita. Karena dia adalah Raja yang kekal. Implikasi kedua, kita harus belajar menerima penghakimannya saat ini. Karena menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 17, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Supaya kita dipersiapkan untuk berjumpa dengan dia bukan hanya sebagai Raja yang kekal, juga sebagai hakim yang adil itu. Nah, kemudian implementasi ketiga. Karena Kristus akan mengambil alih bumi ini, dia akan memiliki bumi ini. Maka di saat ini, kita harus bekerja sama dengan Tuhan, agar Tuhan memiliki persiapan untuk memiliki seluruh bumi. Maka implementasi ketiga ini, kita harus memberitakan Injil Kerajaan. Karena di Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Ketika Tuhan mau mendapatkan seluruh bumi, dan kita sekarang di atas bumi, kita masih hidup karena Tuhan mau melalui kita bekerja sama dengan Dia, mendapatkan satu bagian demi satu bagian di bumi ini. Dimulai dari mana, saudara-saudara? Dimulai dari memberitakan Injil Kerajaan. Lalu kemana kita memberitakan? Dimulai dari orang-orang terdekat, dari keluarga kita, ke tetangga kita, yaitu kelurahan, sampai kepada kecamatan, sampai kepada satu kota, atau satu kabupaten, sampai kepada satu provinsi, dan sampai kepada satu negara. Itulah sebabnya mengapa kita di Indonesia sungguh-sungguh rindu agar Tuhan mendapatkan 500 kota. Karena di seluruh Indonesia saat ini berjumlah ada 514 kota dan kabupaten. Karena itu kita ambil angka genapnya. Angka 500 itu bukan berarti harus fix 500. Tapi angka 500 adalah hanya suatu tanda kita ingin bahwa Injil Kerajaan mencapai seluruh kota di Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kota, seluruh kecamatan, seluruh kelurahan, dan seluruh keluarga. Karena Allah mau seluruh bangsa menjadi murid-Nya. Itulah kerjasama kita. Agar ketika Tuhan kelak datang, kita mendapatkan pahala. Karena kita berbagian di dalam sebuah proses yang mana Tuhan mau mengambil alih seluruh bumi. Baik, yang terakhir, ketika Kristus datang, maka seluruh misteri Allah akan ternyatakan. Artinya, tidak ada lagi misteri. Sebetulnya, di sepanjang zaman ini, mulai dari Adam kepada Musa, dari Musa kepada Kristus, segala sesuatu itu sudah disingkapkan. Tidak ada lagi misteri. Dan nanti kelak, ketika kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru, sampai kekal, dan itu sudah tidak ada lagi misteri. Nah, zaman ini, yaitu sejak Kristus datang, 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini disebut zaman misteri, atau zaman gereja, atau zaman kasih karunia. Dan di dalam zaman ini ada 7-8 misteri besar. Pertama adalah inkarnasi Kristus. Yang kedua adalah Kristus. Yang ketiga adalah gereja. Keempat adalah kerajaan surga. Kelima adalah Injil. Keenam adalah Kristus berhuni di dalam kita. Ketujuh adalah kebangkitan nanti. Dan kedelapan adalah transfigurasi. Semua ini
kita hari ini masih sedikit bisa memahaminya. Karena itu kita tidak boleh sombong. Jangan berpikir kita sudah mengerti sepenuhnya mengenai inkarnasi Kristus. Belum, saudara-saudara. Apa yang kita hari ini tahu, apa yang hari kita pahami itu masih sebagian kecil. Karena banyak hal di dalam inkarnasi Kristus kita tidak jelas. Itu betul-betul masih misteri. Belum bisa secara nyata, secara gamblang kita mengerti. Karena itu kita tidak boleh sombong. Oh, saya sudah tahu tentang inkarnasi Kristus. Oh, saya tahu Kristus. Saya tahu gereja. Itu masih misteri. Oh, saya tahu mengenai kerajaan surga. Oh, saya tahu mengenai Injil. Oh, saya tahu mengenai Kristus berhuni di dalam kita. Yang kita tahu itu masih sebagian kecil. Sebagian besarnya belum jelas. Karena itu, ambil contoh. Bagaimana Kristus yang sudah bangkit. Yang pada waktu di dalam kebangkitannya, dia masih makan ikan. Dan sekarang dia berhuni di dalam kita. Kita tidak terlalu jelas. Menjelaskan sejelas-jelasnya. Saudara, karena apa? Karena zaman ini masih disebut zaman misteri. Tetapi misteri ini akan selesai. Pada waktu Kristus datang, semua misteri itu akan disingkapkan. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita hari ini? Hubungannya dengan kita hari ini adalah kita harus belajar setiap hari. Mau hikmati. Supaya misteri ini sedikit demi selangkah, setahap demi setahap, terus dibukakan kepada kita. Dan di sanalah kita punya penantian. Tuhan, cepatlah datang. Agar seluruh misteri ini ketika kau datang, kau akan nyatakan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Dan untuk itulah hidupku hari ini adalah hidup menurut misteri yang kau singkapkan hari ini kepadaku, kepada kita. Karena itu saudara-saudara, ada 4 implementasinya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya, apa status Kristus nanti ketika Kristus datang? Pertanyaan kedua, apa yang Kristus mau kerjakan? Yang ketiga, apa hubungannya dengan kita? Karena itu saya tawarkan ada 4 penerapan yang kita bisa kerjakan mulai hari ini. Pertama, berikan Kristus tempat yang pertama dan yang utama di hati kita sebagai Raja yang kekal. Yang kedua, kita harus belajar di dalam rumah Allah menerima segala penghakiman. Jangan membantah, jangan menolak, jangan menghindari. Belajar menerima, belajar bertobat, belajar mau disingkapkan, dan belajar mau ditanggulangi, supaya kita disiapkan untuk menghadap penghakiman Allah yang sesungguhnya. Yang ketiga, kita perlu bekerja sama untuk membiarkan Tuhan mendapatkan seluruh bumi melalui memberitakan Injil Kerajaan. Dimulai dari orang-orang terdekat sampai kepada keluarga kita, kelurahan di mana kita berada, kecamatan kita, kemudian satu kota, satu provinsi, lalu atau satu kabupaten, sampai kepada seluruh negara kita. Kita berbagian di dalamnya. Dan yang terakhir, kita harus belajar merendahkan diri kita, menengadah Tuhan, agar Tuhan selalu memberi roh hikmat dan wahyu, sehingga seluruh misteri tadi Tuhan singkapkan sedikit demi sedikit. Dan kita menantikan Tuhan datang untuk menyelesaikan seluruh misteri ini menjadi nyata secara gamblang. Dan hidup kita adalah hidup menurut misteri yang Tuhan singkapkan hari ini bagi kita sebagai visi yang mengendalikan, mengontrol kehidupan kita sebagai orang beriman. Semoga saudara-saudara, saya hanya memberi apa yang saya nikmati selama 1 minggu ini untuk menjadi sesuatu yang konkret, yang praktis, sehingga kaum saleh bisa terbangun dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian dari saya, Tuhan memberkati setiap saudara, dan kita perlu berdoa, Tuhan beri kita urapannya yang kaya, sehingga besok firman ini tidak sebagai doktrin yang kita jelaskan, tapi betul-betul sebagai suplai hayat dan terang hayat bagi setiap yang mendengar. Tuhan memberkati. Amin.